mayat wis melembung teko mayate. Kasus pembunuhan siswi berinisial HMZ 17 tahun, warga Nganjuk yang jasadnya ditemukan di aliran Sungai Cilu, Desa Sukopuro, Malang, Jawa Timur, akhirnya terungkap. Korban sebelumnya ditemukan mengapung di sungai dengan kondisi mulut tersumpal kain dan tangan terikat kawat. Setelah melakukan aksi keji tersebut, pelaku sempat menguburkan jasad korban untuk menghilangkan jejak. Pelaku berinisial YDF 22 tahun berhasil ditangkap polisi di kosnya di kawasan Kota Malang pada Sabtu 21 Februari. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Surya Malang, rekan Luluul. Silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra. Dapat saya sampaikan bahwa tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang memang sempat menggegerkan beberapa media dan juga masyarakat di sekitar. Kasus ini mulai terungkap sejak Selasa tanggal 17 Februari 2026 lalu, di mana dalam hal ini ada salah satu warga yaitu pencari kayu yang pertama kali mengetahui korban atau jasad dari korban tersebut mengapung di aliran tepi sungai Jilu di Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Dari penemuan tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Jabung dan Satreskrim Polres Malang untuk dilakukan penyelidikan. Dari beberapa penyelidikan tersebut yang awalnya korban tidak ada identitas akhirnya terungkap, di mana dalam hal ini korban berinisial HMZ berusia 17 tahun asal Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Kemudian dari hasil identifikasi tersebut, pihak kepolisian yang dibantu oleh Satreskrim Bareskrim Polri dan juga Jatan Ras Polda Jatim melakukan penyidikan mendalam. Kemudian pada akhirnya pada Sabtu kemarin ditemukanlah ataupun ditangkap pelaku dengan inisial YDF berusia 22 tahun di kosnya yang ada di Kota Malang. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan disebutkan juga dalam hari ini terdapat rilis bahwa pelaku tersebut membunuh korban yang mana merupakan teman wanitanya karena faktor cekcok sebelumnya yang dilakukan di antara kedua korban karena motifnya sepeda motor, di mana sepeda motor yang dibawa oleh korban dan juga pelaku tersebut rusak. Baik, rekan Lulu, bisa dilaporkan bagaimana cara pelaku mengeksekusi korban hingga meninggal dunia? Baik, rekan Anggra, dapat saya sampaikan bahwa korban dengan pelaku ini bertemu di kawasan Nganjuk ataupun di rumahnya korban ini sekira tanggal 11 Februari 2026. Saat itu mereka mengendarai sepeda motor korban menuju ke kawasan Kota Malang, namun saat itu melewati Kabupaten Kediri, kemudian Batu, baru ke Kota Malang. Namun pada saat pertengahan jalan tersebut, sepeda motor milik korban mengalami kerusakan yang membuat korban menginap sementara di rumah keluarganya yang ada di Kota Malang. Selanjutnya pada 13 Februari atau 2 hari kemudian korban dan pelaku kembali bertemu di kawasan Jabung. Kawasan Jabung ini dekat dengan rumah pelaku. Pada saat itu terjadilah cekcok antara korban dan pelaku karena masalah sepeda motor yang rusak. Pada saat itu pelaku sempat gelap mata dan akhirnya mencekik korban hingga korban tidak sadarkan diri. Namun pada saat itu pelaku mengira bahwa korban telah meninggal. Akan tetapi korban masih mengeluarkan suara rintihan hingga akhirnya lagi-lagi pelaku nekat menyumpal mulut korban dengan kain dan mengikat tangan korban dengan kawat. Kemudian saat itu juga pelaku melepas semua pakaian dari korban dan beberapa diikatkan di kaki dan juga tangan. Hingga akhirnya karena pelaku ketakutan, ia pun kembali pulang ke rumah, yang mana dari lokasi pembunuhan hingga ke rumah pelaku ini jaraknya sekitar 50 meter. Saat itu pelaku kembali ke rumah mengambil
cangkul dan juga semen. Dan niat jahat itu pun dilakukan di mana pelaku mengubur korban di tepi Sungai Jilu menggunakan cangkul dan juga semen. Saat itu galian dari pelaku tersebut hanya sekitar 50 cm ataupun hanya dikubur kurang tak lebih dari 1 meter. Beberapa hari kemudian barulah jasad korban ini ditemukan oleh warga ataupun pencari kayu. Baik, rekan Lulu, bisa dilaporkan bagaimana proses penangkapan pelaku? Apakah terdapat perlawanan saat diamankan? Baik, setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga mengidentifikasi jasad korban, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemukan pelaku, yaitu YDF berusia 22 tahun, asal Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Pelaku diamankan pada Sabtu malam kemarin di rumah kosnya tanpa ada perlawanan sedikit pun. Baik, rekan Lulu, bisa dilaporkan pasal apa saja yang disangkakan kepada pelaku, kemudian berapa ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini? Untuk pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini, diantaranya ada pasal 458 ayat 1 dan atau pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun. Selanjutnya, tersangka juga dikenakan pasal 80 ayat 3 nomor URI tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama atau maksimal 15 tahun. Demikian, rekan Anggra. Baik, rekan Lulu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tanggal 17 Februari 2026, di mana 17 Februari ini adalah ditemukannya korban di Sungai Sukopuro, Kali Jilu, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Jadi pada tanggal 17 Februari, tadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kapolres, terdapat informasi dari masyarakat yang mencari kayu di sekitar Sungai Sukopuro tersebut bahwa melihat adanya mayat yang mengapung. Kemudian terhadap dari tersebut, tim gabungan dari Satreskrim identifikasi serta dari unit Reskrim Polsek Jabung melaksanakan pengamanan TKP serta penyelidikan untuk mengungkap identitas korban. Berangkat dari situ, kita berhasil mengidentifikasi korban dan juga mencocokkannya dengan berbagai data terkait informasi orang kehilangan, di mana terdapat salah seorang warga perempuan umur 17 tahun, remaja 17 tahun ini yang menghilang semenjak tanggal 11 Februari dari Kabupaten Nganjuk. Setelah kami melakukan pengungkapan, kami melakukan penyidikan, maka terungkap bahwa tersangka adalah berinisial YDF, laki-laki umur 22 tahun, bersama dengan korban pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 berangkat bersama-sama menggunakan motor korban dari Kabupaten Nganjuk menuju Kediri, kemudian Kota Batu hingga Kabupaten Malang. Dan setelah itu diketahui bahwa kendaraan dari korban mengalami kerusakan, sehingga setelah itu korban menginap di rumah salah satu keluarganya di Kota Malang. Dan pada 13 Februari, tepatnya hari Jumat, korban bersama dengan tersangka mengendarai motor di sekitar rumah tersangka, yaitu di Kecamatan Jabung. Kemudian terdapat cekcok. Setelah terdapat cekcok tersebut, karena amarah dari tersangka YDF ini, tersangka mencekik korban hingga tidak sadarkan diri. Kemudian setelah mencekik, ternyata masih terdapat rintihan sakit dari korban, sehingga tersangka melepaskan pakaian dari korban dan menimpalkan pakaian dalam berupa BH warna pink ke dalam mulut korban untuk tidak bersuara. Setelah itu tersangka merasa panik dan ingin merasa bahwa korban sudah tidak berdaya dan meninggal dunia, sehingga tersangka kembali ke rumahnya yang tidak jauh dari TKP tersebut untuk mengambil karung untuk membuang jenazah korban ke Sungai Sukopuro. Namun melihat karena
adanya potensi ditemukan oleh masyarakat maupun oleh warga sekitar, maka tersangka kembali lagi kemudian mengambil 2 sak semen dan cangkul untuk mengubur korban. Sebelum membuang jenazah korban, tersangka mengikat korban menggunakan pakaian-pakaian korban, antara lain tali kawat bentar terikat, tali jangkar ujung tali yang berada dari jaket tersangka, kemudian tali ban untuk mengikat tangan, kaos warna hitam, celana panjang warna hitam, celana dalam warna putih bunga, kaos tank top warna kuning hijauan, dan tali rambut warna kuning kombinasi hijau. Ini semua digunakan untuk mengikat tangan dan kaki tersangka, tangan dan kaki korban. Kemudian setelah itu tersangka datang ke tepi Sungai Sukopuro, tepatnya di dekat dam atau di dekat bendungan, kemudian mengubur korban, menggunakan cangkul sekitar 50 cm, kemudian menguburnya menggunakan tanah dan juga adukan dari semen tersebut. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap siswi asal Nganjuk yang ditemukan tewas di Sungai Cilu, Malang, Jawa Timur. Pelaku berinisial YDF 22 tahun, warga Kecamatan Jabung, diamankan di rumah kosnya di Kota Malang tanpa perlawanan pada Sabtu 21 Februari. Kemudian pelaku langsung dibawa ke Mapolres Malang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui mengenal korban sejak Desember 2025 setelah diperkenalkan di Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Bahkan keduanya menjalin komunikasi intens melalui media sosial hingga beberapa kali bertemu. Pada 13 Februari, keduanya terlibat cekcok di sekitar rumah pelaku yang berujung pada tindakan pencekikan hingga korban tak sadarkan diri. Lantaran korban masih merintih, pelaku kemudian menjumpal mulut korban dengan pakaian dan panik saat korban tidak lagi bergerak. Pelaku sempat berencana membuang jasad ke sungai menggunakan karung, namun mengurungkan niat tersebut lantaran khawatir ditemukan warga sekitar. Tersangka kemudian mengambil cangkul dan semen, menggali lubang sedalam 50 cm di tepi Sungai Cilu. Kemudian menguburkan korban dengan campuran tanah dan semen setelah tubuh korban diikat kawat. Beberapa hari kemudian jasad korban ditemukan mengapung sekira 500 meter dari lokasi penguburan, diduga akibat gundukan tanah tergerus aliran sungai. Hal ini terungkap dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Malang pada Selasa 24 Februari 2026. Dari hasil autopsi, korban meninggal lantaran asfiksia akibat penyumbatan saluran nafas dan ditemukan residu di paru-paru yang mengindikasi sempat menghirup air. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 458 ayat 1 dan pasal 459 KUHP nomor 1 tahun 2023 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Kedua tadi maaf, yang memicu amarah tadi kami sampaikan terjadi cekcok tersebut berdasarkan hasil penyelidikan kami bahwa cekcok tersebut diakibatkan karena tadi kendaraan dari korban sempat rusak pada saat dibawa dari Malang Nganjuk ke Kota Malang, kemudian diperbaiki dan terkait masalah biaya perbaikan tersebut. Itu yang menjadi sementara masalah cekcok tersebut dan menyulut amarah tersangka. Dan terakhir terkait rangkaian perbuatan tentunya itu masih kami dalami dalam penyidikan. Sepenuhnya seluruh rangkaian dari Kabupaten Nganjuk melalui Kediri dan dari Kota Batu hingga Kota Kabupaten Malang masih kami dalami terkait apa saja yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Ya tentunya juga kami masih dalami terkait motif berangkat dari Nganjuk ke Malang tersebut.
Dan perlu diketahui di Kota Malang juga terdapat keluarga atau kerabat dari korban. Untuk alasan sendiri yang diberikan oleh korban kepada keluarganya adalah mengunjungi kerabat tersebut yang ada di Kota Malang. Namun tentunya masih dalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.